Perkenalkan, nama saya Tengku Devani Karinda dengan NIM 2203031006. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi dengan judul struktur, fungsi, dan pengelolaan ekosistem mangrove. Nah, pada buku saya kali ini, pada PowerPoint saya kali ini, yaitu mengambil dari buku yaitu dengan penulis Jin Eong Ong Woi Kwon Gong dengan penerbit ISME atau International Society for Mangrove Ecosystem dan ITTO atau International Tropical Timber Organization. Nah, pada tugas kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dinamika laut. Oke, langsung saja kita masuk. Apa itu hutan mangrove? Nah, hutan mangrove ini adalah ekosistem khas yang tumbuh di daerah pesisir tropis dan subtropis. Nah, khususnya di zona pasang surut. Nah, ekosistem ini juga memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir, di mana dari mulai melindungi garis pantai dari abrasi dan menjadi tempat hidup berbagai jenis spesies hingga menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Nah, namun keberadaan mangrove ini semakin terancam akibat konvensi lahan, di mana pembangunan pesisir dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang struktur, fungsi, dan cara pengelolaan mangrove yang sangat tepat itu sangat penting, terutama untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Nah, ekosistem mangrove itu dan pentingnya itu apa-apa saja sih? Nah, yang pertama di sini yaitu fungsi ekologisnya, di mana mangrove ini yang pertama dapat menyerap gelombang dan melindungi garis pantai dari erosi. Kemudian juga dapat menyimpan karbon, yaitu karbon biru atau kadang kita dengar itu blue carbon. Kemudian di sini juga habitat penelitian bagi berbagai spesies, contohnya ikan, burung, dan kepiting, dan masih banyak spesies yang lain juga. Kemudian ada fungsi sosial dan ekonominya. Yang pertama itu sumber kayu, madu, dan obat-obatan, di mana dapat menunjang perikanan pesisir juga dan ekowisata berbasis lingkungan. Kemudian hutan mangrove itu juga mempunyai manfaat yang mungkin kita tuh belum tahu gitu. Nah, hutan mangrove ini juga berfungsi sebagai habitat ikan, di mana spesies seperti udang, ikan, dan kepiting lainnya itu berkembang di kawasan hutan mangrove. Kemudian dapat juga mencegah intrusi dan abrasi, di mana dengan adanya hutan mangrove ini, akar-akar pohon bakau itu mampu mencegah atau menahan intrusi air laut dari laut ke daratan. Kemudian juga menyerap emisi karbon dioksida, di mana hutan mangrove ini mampu menyimpan 5 kali karbon lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis daratan yang tinggi. Dan masih banyak fungsi-fungsi ataupun kelebihan dari hutan mangrove atau manfaat hutan mangrove yang belum kita ketahui. Kemudian di sini kita masuk ke struktur ekosistem, di mana di sini ada 3, yang mana ada faktor geomorfik, di mana ada pasang surut, sedimen, dan perubahan muka air laut dan erosi sedimentasi. Kemudian ada juga zonasi, di mana zonasi intertidal, contohnya itu pantai yang berlumpur, yaitu masuk ke vegetasi khas mangrove. Kemudian di sini ada klasifikasi Watson dari tahun 1928, di mana ada 5 kelas yang berdasarkan tingkat 5 kelas berdasarkan tingkat genangannya. Kemudian berhubungan langsung juga dengan jenis spesies yang mampu tumbuh di tiap zona. Kemudian kita masuk ke adaptasi tanaman mangrove, di mana
adaptasi tanaman mangrove ini juga bergantung dengan salinitas, di mana salinitas ini berpengaruh sebagai penyaring garam di akarnya atau pada pohon yang berjenis Rhizopora. Kemudian ekskresi garam itu lewat daunnya atau avicennia. Nah, terhadap substrat lunak yaitu akar tunjang, akar napas, dan akar lutut. Kemudian juga yang terakhir ada terhadap kondisi anaerobik, di mana lentisel atau vivipari, contohnya biji tumbuh saat masih menempel di pohon. Nah, selanjutnya ada adaptasi hewan di mangrove. Contoh-contohnya ada yang seperti di gambar saya tampilkan ini, di mana hewan seperti ketiping sesarmid itu aktif saat pasang. Kemudian banyak spesies burung yang bersarang juga saat singgah atau imigrasi. Kemudian ikan air payau. Nah, ikan air payau ini juga bergantung hidupnya pada akar mangrove sebagai tempat untuk bertelur atau tempat untuk dia berlindung. Kemudian adaptasi ini juga memungkinkan hidup dalam genangan, pasang surut, dan kadar oksigen yang rendah. Kemudian di sini ada fungsi ekosistem, di mana di sini ada produksi primer. Kemudian produksi primer ini ada tanaman vaskular, contohnya Rhizopora dan Avicennia. Kemudian ada alga bentik dan planktonik. Kemudian di sini juga ada siklus Detrius, di mana siklus ini daun-daun itu pada rontok dan gugur, kemudian diurai lagi oleh bakteri jadi sumber energi bagi organisme dasar. Contohnya akan dimakan oleh cacing dan kepiting. Kemudian ada juga rantai makanan, di mana rantai makanan ini ada rantai pengembalaan. Contohnya pada hewan-hewan seperti fitoplankton, kemudian herbivora dan karnivora. Dan contoh selanjutnya itu rantai detrital atau ada bagian serasah, mikroorganisme, dan detritivor. Nah, rantai makanan di ekosistem mangrove ini yaitu rantai makanan terbagi menjadi dua, rantai makan pengembalaan dan rantai detritus. Nah, rantai pengembalaan ini dimulai dari fitoplankton, herbivora kecil seperti siput, ikan, karnivora. Nah, karnivora ini contohnya ikan besar dan burung, seperti di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya ada rantai detritus ini dimulai dari daun gugur serasa mangrove, kemudian mikroorganisme, detritivora seperti kepiting dan cacing sebagai pemangsa tingkat yang lebih tinggi. Nah, rantai detritus bagi yang belum tahu, rantai detritus ini merupakan ciri khas utama ekosistem mangrove yang sangat penting bagi produktivitas pesisir, dan banyak juga spesies ikan yang penting secara ekonomi itu bergantung pada rantai makanan yang saat ini masih muda. Kemudian selanjutnya ada pertimbangan sosial ekonomi dan pengelolaannya, di mana yaitu ada barang dan jasa mangrove, hasil hutan kayu, madu, dan obat tadi. Kemudian ada jasa ekosistem sebagai pelindung pantai dan penyerapan karbon, dan juga sebagai habitat ikan. Nah, di sini juga ada nilai ekonomi dan sosialnya, di mana kontribusi terhadap ekonomi lokal dan perikanan ekowisata, dan nilai moneter karbon biru atau blue carbon, red, dan jasa lingkungan. Selanjutnya ada pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Nah, perlunya zonasi dan partisipasi masyarakat itu sangat penting, dan pendekatan ekosistem. Kemudian juga ada rehabilitasi berbasis kondisi lokal, yaitu dengan melihat jenis tanah, pasang surut, dan spesies aslinya. Nah, yang terakhir ada tantangan dan ancaman, di mana tantangan ini yang kita tahu seperti konversi lahan, eksploitasi, dan fragmentasi habitat. Dan yang terakhir ada kesenjangan pengetahuan dan kebijakan. Nah, ancaman terhadap mangrove itu juga ada konversi lahan ke tambak, kemudian juga ada pemukiman dan industri, juga polusi limbah dan sedimentasi yang berlebih,
Dan ada juga rehabilitasi yang keliru karena kurangnya memahami klasifikasi dan struktur ekologis. Dan yang terakhir juga kita perlu pendekatan terpadu antara ekologi dan ekonomi. Nah, bagaimana strategi pengelolaannya? Yaitu dengan cara pendekatan berbasis zonasi dan klasifikasi pasang surut. Dan juga kita dapat melibatkan masyarakat lokal dan pendekatan partisipasif, kemudian juga melakukan rehabilitasi yang harusnya kita memperlihatkan jenis tanah, kemudian spesies asli dan pola genangannya. Dan juga kita harus melakukan monitoring jangka panjang yang sangat penting ini untuk memastikan keberhasilan strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Kemudian kesimpulan dari materi saya pada pagi hari ini yaitu mangrove ini adalah ekosistem pesisir yang sangat penting, namun terancam juga. Nah, dia juga berfungsi sebagai pelindung pantai, kemudian menyerap karbon dan menopang keanekaragaman hayati serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Nah, mangrove ini juga memiliki struktur dan adaptasi yang unik untuk bertahan di lingkungan yang ekstrim seperti salinitas yang tinggi dan tanah anaerobik. Nah, fungsi ekologisnya itu sangat besar, terutama dalam produksi primer dan siklus energi pesisir yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, sayangnya kerusakan mangrove itu terus terjadi akibat konversi lahan dan pembangunan yang mengabaikan aspek ekologi. Nah, karena itu pengelolaan harus menggabungkan pendekatan ilmiah dan ekonomi agar manfaatnya berkelanjutan bagi manusia dan alam. Nah, ada kata-kata dari saya yaitu menjaga mangrove berarti kita menjaga kehidupan sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.